Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika wa abdika wa habibika sayyidina wa maulana asyafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Madani yang saya hormati, kita bertemu kembali dalam channel Bung Sabas, dan kali ini kita akan membahas tentang kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Sudah kita bahas sebelumnya tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam yang menganut agama pagan atau agama yang menjadikan berhala sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Tuhan. Sahabat Madani, bangsa Arab yang kita maksud adalah bangsa Arab yang merupakan garis keturunan dari silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam melalui putranya Ismail alaihissalam. Sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang membawa ajaran monoteis sejati. Seorang muwahhid, seorang yang mengesahkan Allah, seorang yang bertauhid murni. Allah menggambarkan pribadi Ibrahim sebagai seorang yang hanif, orang yang selalu mencari kebenaran, mencari ketetapan-ketetapan Allah yang benar, mencari rahasia-rahasia kebenaran dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga sebagai seorang muslim, aslama yuslimu Islam. Subjeknya adalah muslim, orang yang berserah diri, orang yang secara totalitas menyerahkan dirinya dan apa yang dimilikinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan juga bahwa Ibrahim bukanlah seorang penganut agama Yahudi. Demikian juga bukan penganut agama Nasrani. Ibrahim sekali-kali tidak pernah mensekutukan Allah, tidak pernah menjadikan Allah dengan syarikat sesuatu apapun, tidak pernah menjadi musyrik. Ali Imran ayat 67 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin hanifan musliman, wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani, tetapi pribadi yang lurus, yang selalu setia pada kebenaran, yang halus lembut, dan seorang yang berserah diri dan tidak pernah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, keturunan Bani Ismail yang menyebar ke berbagai penjuru Arab, di antaranya adalah yang kita kenal adalah suku Jurhum yang menetap di Mekah dan menguasai Mekah lebih kurang 500 tahun. Mereka ini masih menganut agama nenek moyang mereka, agama Ibrahim. Millata Ibrahim Hanifa, agama yang hanif, agama yang tauhid, agama yang monoteis. Tetapi dengan berlalunya waktu berabad-abad, mereka mungkin kehilangan pegangan, lupa dengan syariat Ibrahim, lupa dengan manhaj Ibrahim, lupa dengan nusuk Ibrahim. Sehingga beberapa di antara mereka kemudian memiliki ide-ide tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, tetapi melalui perantara. Sampai pada waktunya suku Jurhum digantikan oleh generasi berikutnya dari generasi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail adalah Khuza'ah. Khuza'ah yang memiliki kekuasaan atas Ka'bah dan Mekah lebih kurang 200 tahun. Salah seorang di antara pemimpinnya yang dikenal dermawan, kaya, baik, suatu waktu mendengar bahwa di Syam ada satu suku namanya Amalik yang menyembah berhala. Merasa penasaran dengan apa yang didengarnya, pemimpin suku Khuza'ah ini yang bernama Amar bin Luhai atau Amar bin Lu'ai kemudian pergi ke Syam. Sesampai di Syam, bertemu dengan suku Amalik, terjadilah dialog, yang dialog itu intinya menanyakan kenapa suku Amalik menyembah berhala. Mereka katakan, dan di situ setan menyusup, kami meminta hujan melalui perantara berhala-berhala ini, kami meminta kesuburan melalui berhala-berhala ini, kami minta keberuntungan dalam perdagangan melalui berhala-berhala ini. Tertarik dengan penjelasan suku Amalik, lalu Amar bin Luhai meminta salah satu dari berhala itu untuk dibawa kepada sukunya di Mekah, yaitu suku Khuza'ah. Singkat cerita, Amar diberi satu berhala yang sudah tidak lagi sempurna, cacat secara fisik, yaitu Hubal. Lalu dibawalah ke Mekah dan diletakkan ke dalam Ka'bah.
inilah awal perkenalan suku Khuza'ah secara khusus dan bangsa Arab secara umum dengan berhala. Waktu berlalu dan bangsa Arab semakin populasinya semakin banyak dan mereka makin berkembang. Lalu mereka kemudian mengimajinasikan sesuatu yang dapat mendekatkan mereka pada Allah, pada Tuhan mereka, dengan berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri berdasarkan anggapan-anggapan mereka. Nah, sahabat Madani yang kemudian menjadi terkenal di kalangan bangsa Arab adalah apa yang mereka warisi dari generasinya Nabi Nuh alaihissalam. Sahabat Madani di lingkungan suku-suku Arab juga telah berkembang tentang agama wasaniyah atau pagan ini yang mereka warisi dari berhala-berhala yang disembah oleh umat Nabi Nuh yang sesat. Sebagaimana kita bisa lihat misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana para pembesar, pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh mengatakan kepada orang-orang lemah di antara mereka, qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Artinya, dan orang-orang para pembesar, orang-orang kuat di antara kaum Nabi Nuh menyeru kepada orang-orang kecil dan orang-orang lemah di antara mereka dengan mengatakan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian dan jangan pula berpaling dari dewa Wud, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasar. Dan jangan kalian mengikuti apa yang diserukan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah Tuhannya. Nah, beberapa nama berhala yang disebutkan dalam ayat ini kemudian terwariskan kepada beberapa suku Arab sehingga berhala Wud, Suwa, kemudian Yaghus, Ya'uq, dan Nasar menjadi sembahan beberapa suku. Kemudian di Mekah juga setelah tadi Ammar bin Luhai mengenalkan Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Nah, generasi berikutnya orang-orang penganut wasaniyah atau pagan kemudian membuat sendiri dengan tangan mereka berhala-berhala yang berhala-berhala itu mereka sembah dan diletakkan di beberapa tempat yang mereka anggap sebagai tempat terhormat bagi berhala-berhala itu. Antara lain misalnya kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 19 sampai 23 yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idan qismatun dhiza, dan seterusnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggugat mereka orang-orang musyrik, para penyembah berhala, dengan mengatakan, bagaimana mungkin kalian menyembah yang namanya Lata, Uzza, dan Manat, dan mengatakan bahwa dewa-dewa itu adalah perempuan. Dan kata Allah, apakah kalian memilih dewa laki-laki sementara bagi Allah dewa perempuan? Pembagian itu tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Itu hanyalah nama-nama yang kalian ciptakan sendiri, yang kalian beri sendiri. Nah, sahabat Madani, kenapa sampai muncul firman Allah yang ini? Nah, nanti kita akan coba jelaskan bagaimana pertumbuhan berhala yang sedemikian cepat dan sekitar Ka'bah dan sekitar kota Mekah seperti Taif misalnya, atau di Yaman misalnya, atau di Syam misalnya, masing-masing memiliki berhalanya. Sahabat Madani, kita ikuti penjelasan berikut ini. Sahabat Madani, pada slide pertama ini kita akan membahas tentang nama-nama berhala bangsa Arab pra-Islam. Yang pertama adalah Manah atau Manat, disembah suku Huzail dan Khuza'ah, terletak di Musyaltah, tepi Laut Merah. Wujudnya dalam bentuk batu hitam. 2. Lata atau Al-Lata di kota Taif, disembah oleh suku Thaqif. 3 adalah Uzza, terletak di Bukit Nakhlah atas Dzati' Irq sebelah timur Mekah. Bentuknya 3 batang pohon. 4 Hubal, dibuat dari batu akik, berbentuk manusia, tangannya dari emas, diletakkan di dalam Ka'bah sebagai dewa utama masyarakat Mekah. 5. Di setiap rumah terdapat berhala yang dibuat sendiri oleh pemiliknya. Berikutnya slide kedua, kita akan mengenal nama-nama orang soleh dari umat Nabi Nuh alaihissalam yang kemudian dikultuskan sebagai berhala
oleh umat-umat kemudian. Satu, Wud disembah dalam bentuk seorang pria, dimiliki oleh Bani Kilab di Jarash, Daumatul Jandal, di negeri Syam dekat Irak. Dua, Suwa' dipuja Bani Huzail bin Mudrikah di Ruhat dekat Mekah. Tiga, Yaghuth dijadikan berhala oleh Bani Ghutaif, terletak di Jurub Sabah, wujudnya dalam bentuk singa. 4. Berhala dalam bentuk wanita, yaitu Ya'uq, disembah oleh Bani Hamdan di Khaywan, Yaman. Kemudian 5. Nasar, berhala ini bentuknya seperti burung elang, disembah Bani Himyar. Keluarga Zikalai di Himyar diletakkan di depan Bakha. Semua berhala di atas disimpan di masing-masing altar, dibungkus hijab dan diberi hadiah atau sesaji. Bisa kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, nomor hadis 4920 mengatakan bahwa dewa-dewa itu adalah asma'u rijalin sholihin min qaumi Nuh. Jadi singkat artinya, karena hadis ini panjang, bahwa berhala-berhala itu yaitu Wud, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasar adalah nama-nama orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh. Demikian kira-kira inti dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Slide berikutnya adalah mengapa munculnya berhala yang disifati berjenis perempuan. Sahabat Madani, nama-nama berhala yang terdapat dalam surat An-Najm ayat 19 dan 20 adalah Al-Lata, Uzza, dan Manat. Melihat dari bentuk katanya berjenis mu'annas atau perempuan. Karena itu dalam ayat selanjutnya Allah mengecam kaum musyrik dari bangsa Arab yang terjemahannya, apakah kalian memiliki anak laki-laki sedangkan Allah memiliki anak perempuan? Alakumudz dzakaru walahul untha. Kita mengutip pendapat Ali Akbar, seorang arkeolog alumnus Universitas Indonesia, dalam sebuah tulisannya yang dimuat di Koran Republika Co.id pada tanggal 21 Mei 2018. Dia mengutip pendapat Philip Kahiti, pengarang buku History of Arabs yang sangat terkenal. Berpendapat bahwa Al-Lata atau Al-Lat berasal dari kata ilaha, Tuhan perempuan. Demikian juga Herodotus, sejarawan Yunani kuno, menyebutnya sebagai Alilat, yang juga berarti Tuhan perempuan, yang merupakan Tuhan bangsa Nabatea, penduduk kota Petra, yang sekarang terdapat di Yordania. Sementara Al-Uzza berarti paling agung, Venus atau bintang pagi, dan Manah atau Manat diambil dari asal kata Mania, atau pembagian nasib. Singkatnya, bahwa gagasan penyembahan berhala yang menyebar di hampir seluruh bangsa Arab pra-Islam dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan bangsa-bangsa lain sebelumnya seperti Yunani, Romawi, Persia, dan Nabatea Petra dengan nama yang berbeda-beda. Perbedaannya terletak pada persepsi bangsa Arab jahiliyah bahwa dewa-dewa itu representasi dari jenis perempuan dan dijadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Sungguh buruk anggapan mereka. Pada slide keempat, kita akan coba melihat bagaimana cara penyembahan mereka kepada berhala. Yang pertama, dengan cara mengelilingi berhala tersebut, mulut mereka qomat kamit dan berdoa agar memperoleh syafaat atau pertolongan dari berhala tersebut. Yang kedua adalah berhaji. Mereka melakukan tawaf di sekitarnya, merunduk dan bersujud. Yang ketiga, mereka melakukan takarrub atau mendekati kepada berhala dengan menyembelih kurban. Itu diterangkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 dan Quran surat Al-An'am ayat 121. 4. Melakukan pendekatan atau takarrub dengan menyediakan makanan dan minuman khusus. Istilah sekarang mungkin sesaji. Kelima, bertakarrub dengan nazar. Apabila keinginannya terpenuhi, maka mereka akan menyajikan hasil panen dan hewan ternak. Bisa kita lihat misalnya di dalam Quran surat Al-An'am 138. Yang keenam, mereka berwasilah menjadikan perantara dengan hewan bahirah, anak saibah, yaitu unta betina beranak 10 berjenis betina semua. Yang kedua, wasilah, domba betina yang memiliki 5 anak kembar betina. Al-hami, unta jantan yang sudah menghamili 10 anak betina. Keterangan ini bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 103. Beberapa penjelasan di atas dapat diikuti juga di dalam buku Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri
yang judul bahasa Arabnya Ar-Rahiqul Makhtum, Bahthun fi Suratin Nabawiyah ala sahibiha Abdullah Salati Wassalam. Diterjemahkan oleh Zainal Muttaqin menjadi Sahih Sirah Nabawiyah. Bandung, Penerbit Jabal tahun 2019, cetakan ke-8. Sahabat Madani, demikian beberapa penjelasan singkat tentang sesembahan-sesembahan berhala yang terdapat pada kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam atau masyarakat Arab jahiliyah. Semoga kita bisa menjaga akidah kita di zaman modern ini dan kita juga dapat menjaga keluarga dan anak keturunan kita agar tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari kemusyrikan. Demikian pertemuan kita pada video pembelajaran sejarah peradaban Islam kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan lainnya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.